Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Masalah Covid-19. Pak RW, ya, Pak RW. Kalau warga kita kena Covid, kita sebagai ketua Satgas Siaga, masyarakat itu prinsipnya adalah butuh imun yang kuat. Ya, Covid itu nggak perlu ditakutin, karena saya adalah alumni Covid-19. Muhammad Darin, alumni Covid-19, istri saya alumni Covid-19. Ya, kita punya grup namanya alumni Covid. Jadi sekarang saya kalau ada yang kena Covid-19, saya datangin aja ke saya. Saya kemarin sudah hampir 8 kepala keluarga yang kena Covid-19 di wilayah Bojong Sari, saya hadir, saya datang, saya kasih imun mereka, ya, karena kehadiran pimpinan dalam hal ini RT dan RW di wilayah itu nambah imun ternyata, Pak, ya, apalagi RT RW-nya kalau jadi dikit mah goyang pisang, bukan nambah imun lagi, udah sekencang iman juga naik, imin juga apalagi tambah naik. Serius. Jadi ternyata salah satu obat Covid yang mujarab, itu adalah perhatian pimpinan dalam ini RT dan RW terhadap keluarganya, salah satunya. Apalagi lurahnya bisa hadir, Pak Lurah. Pak Lurah datang, ya, jaga jarak aja 2 meter, nggak bakal kena. Ya. Covid itu menyerang kepada orang yang imunnya rendah. Kalau Haka mah imunnya kuat, orang kena dia. Ya, percaya sama saya keluarga saya 11 yang terkena Covid cuma 3 orang. Padahal setiap hari bunteng makan bareng, tidur bareng, tapi yang 8 itu nggak kena, 3 orang kena. Gitu. Covid itu akan masuk dalam tubuh kita, manakala imun kita. Tapi saya ada kesimpulan baru, ya, dia mau usah dipakai ya. Tapi kesimpulan saya sendiri. Covid itu mau masuk tergantung maunya dia. Benar, serius. Tergantung maunya Covid. Kalau dia lagi pengen masuk tubuh kita, biar kita gagal banget juga kena juga. Pak Madari bergagal bagaimana? Main silat ngomong udah gak ada kalah gitu ya. Pak Madari udah dewan, ngomong aja kok, main silat aja kok. Kita pernah Covid mah. Halus. Saya sembahyang itu 4 hari. Saya sholat nangis itu waktu istri saya meninggal, ya. Sama sekarang nih Covid. Kemarin saya nangis 4 hari 4 malam, nangis udah tiap malam sholat malam nangis gitu. Tapi ada bagusnya juga Covid itu membuat kita jadi bisa sholat nangis, ya. Lebih apa iman kita lebih tinggi. Tapi ada satu hal yang paling penting, kadang-kadang saya juga suka dengar Pak Wali Kota kita, Pak Irbis, ya. Ada 2 hal pencegahan Covid-19. Yang pertama itu adalah 2I. Ini kalau saya pikir-pikir setelah saya menderita Covid, ternyata ini omongan dari langit, dari Tuhan, ya. Saya merasakan ternyata 2 itu mujarab luar biasa. Yang pertama adalah iman, ya. Karena Covid itu akan hilang, ya, bisa hilang Covid itu kalau iman kita naik tinggi, makan jadi enak. Di sini ada yang pernah dipanggil polisi Polda nggak? Coba maju, yang pernah dipanggil Polda, polisi. Mau japet kan? Mau japet? Nah, ini mau japet. Kalau ada panggilan kepada yang terhormat Bapak Lukman Japet, mohon kehadiran untuk menjadi kesaksian di Polda Metro Jaya. 7 hari mau dipanggil, 7 hari udah beriak ya. Benar nggak Pak? Kalau Pak 7 hari dipanggil, 7 hari udah beriak, pulas perut sakit. Itu artinya apa? Sugesti. Cuman surat dari Polda dia sugesti, asam lambungnya naik. Nah Covid itu ketika kena Covid nggak usah grogi kita, nyantai, relax Covid. Anggap aja lagi flu kita, pilek. Nah
kalau lagi flu pilek, minum obat flu ya sesuai dengan apa yang kita rasain. Misalkan kalau kita lagi flu, minumnya apa kebiasaan kita? Prokol misalkan, ya udah prokol aja minum, COVID itu begitu. Nah kalau ada yang kena gula darah, minum aja obat gula darahnya, jangan minum obat yang lain. Yakin kalau obat dikasih yang lain, hipertensi naik. Saya jadi dokteran kemarin. Tapi saya konsultasi dengan dokter Dewi, apa obatnya kayak gimana gitu. Ibu dan hadirin, yang paling penting adalah iman kita, ya tinggiin iman, sholat banyakin, sholat hajat banyakin tuh, meningkat iman, ngedorong tuh, kita kedorong imun kita kuat. Sama yang kedua, imun itu makan yang enak-enak. Nah, itu mau dari tanya tuh, begitu dia kena COVID, mana bini kita gitu udah ya, dari terus kemudian ini kita jadi dewan, nggak ada artinya kalau kita begitu. Pikiran kita udah kemana-mana Ustaz ya, makanya begitu kena COVID, insya Allah nggak kena COVID. Makan yang enak-enak Pak, pokoknya yang apa kita pengen makan aja udah. Imun naik, selesai. 8 hari saya hitung ya, 8 hari kita udah nyaman, udah nggak ada gejala-gejala pokok-pokok gini, nggak ada. Jadi saya berpesan kepada ketua RT RW, kalau ada warga yang kena COVID, segeralah 2 hal tadi, iman dan imun, dan terakhir aman. Yang terakhir aman, pakai masker, jaga jarak. Atau lagi apa? Cuci tangan. Jadi sebelum dari mana-mana nih kita habis rapat kayak gini, kita pulang mandi dulu sebelum mencium orang-orang tercinta kita. Itu aja sebetulnya. Ya. Percaya bahwa ketika warga kita kena COVID, PRW hadir, berikan semangat kepada para penderita COVID itu sendiri. Ayo Pak, semangat, ayo Pak, jangan warga koordinir. Jadi jangan ketika ada warga yang kena COVID, cuek kita, nggak peduli kita, boro-boro datang lah, malah takut. Ini Pak RW, RT kasih tahu ke warga, bilangin dalam pengajian, dalam apa segala macam, kalau ada yang kena COVID pada saat itu, jangan ngomong yang aneh-aneh, imun dia turun langsung, ya. Apalagi kita punya anak kecil main, diusir-usir tuh yang COVID, sana nanti ketularan, tuh turun langsung emaknya bapaknya, imunnya. Karena lantaran ulah kita mengusir anaknya dan sebagainya kayak gitu, bisa turun imunnya. Jalan aja, anak saya pernah jalan Pak Haji Korelo, anak saya jalan, udah selesai masa itu yang 15 hari selesai, silakan aku keluar jalan di motor, ada tetangga, itu kayak kemana-mana, itu imunnya turun lagi. Ini kemana-mana ada kopi gitu. Pulangan dulu anak saya. Ya Allah Pak, orang mesti dituju yang memandang COVID. Ini saya sampaikan ya, disampaikan. Nanti Bapak sampaikan juga kepada warga. Kalau ada penderita COVID, didorong moralnya. Ibunya semangat, minimal Pak RW, Pak RT kasih WA. Sehat ya, keluargaku, sahabatku, atau kalau yang mudaan adikku, jangan lupa makan, istirahat yang cukup. Semangat begitu aja di WA begitu RW bilang pisan. Jangan sampai RT RW warganya COVID, WA aja kagak nyampe. Kita bukan bantu COVID, itu bantu beneran saya. Jangan sampai gitu PRW. Kalau ada PRW yang kayak begitu di sini atau PRT yang kayak begitu di sini dirubah. Kalau ada yang kena COVID, siapa yang kena COVID? Usah kena COVID nih. Udah. Assalamualaikum PRW, telepon. Assalamualaikum, sehat? Iya Pak, ini saya lagi kena COVID warga gini-gini ya. Ya udah Pak, nanti kami bantu. Kami di luar Pak, Bapak butuh apa aja? Siap kami. Gitu Bapak misalnya mau belanja apa? Taruh aja belanja depan, nanti kita anterin. Kayak gitu. Apalagi Pak RW itu begitu ada warganya yang COVID, kumpulin tuh warga, bagi tugas. Ente gue makan siang ente
beli mak nih ya, soalnya masak atau siang mak. Karena kalau lagi COVID itu butuh imun itu tadi makanan, karena dia bisa masak. Bagaimana masak? Badan lemes. PRW itu gerakin, Pak RT gerakin, ya kumpulin yuk, warga ada 30 ya, 30 bagi 7 misalkan, atau 100 orang bagi 7, berarti seorang berapa? Kalau 70 orang bagi 7, seorang 10-10. Masak kalau masak, tapi sayur asam bagi gitu, berapa susahnya sih bagi begitu? Anterin tuh ke penderita COVID, itu luar biasa menambah imun, nambah iman mereka, kuat, sehat mereka. Perhatian yang lebih dari kita, warga masyarakat. Mudah-mudahan pulang dari sini kalau ada yang kena COVID, ada yang kena COVID nggak Pak di sini? Di sini? Ada. Nah, saya mau cek nih sekarang ini. Setelah ini saya mau datang ke warga yang terkena COVID. Saya mau datangin. Ya, PRW dampingin saya nanti PRT. Saya mau nanya. Ya, mudah-mudahan kehadiran saya nanti di situ imunnya naik lah. Imunnya naik. Mandiri saya orang bawa ini Pak Duran. Iya Pak Duran dibawain kopi. Dibawain sama Pak Lurah dan Pak Camat, dibawain makanan girang, mereka ibunya langsung nyam. Besok sehat insyaallah. Amin. Begitu Bapak-bapak dan hadirin sekalian berbahagia. Mohon maaf saya kebanyakan karena sebagai alumni Kopel saya wajib menyampaikan ini. Jangan sampai hal itu terjadi pada diri dan tetangga kita. Mudah-mudahan Pak RT, Pak RW bisa menggerakkan hatinya, bisa menggerakkan warganya untuk sama-sama melakukan hal-hal yang terbaik untuk warga masyarakat yang terkena dampak COVID. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Saya mau cerita kemarin sepanjang perjalanan saya selama 1 minggu ini. Kami keliling ke banyak tempat untuk bantu banyak orang juga. Hal yang menyedihkan buat saya karena di banyak tempat sekarang terlalu banyak orang-orang yang ketakutan. Saking ketakutannya bahkan mereka tega mengorbankan keluarga sendiri. Saya melihat ada istri yang ditaruh di ruang isolasi yang jauh dari rumah karena suami dan keluarganya takut ketularan penyakit. Kami juga ngelihat ada orang tua yang dikurung di dalam rumah, kemudian tidak ada yang berani masuk ke rumah, makanannya hanya ditaruh di depan rumah, persis seperti kita memperlakukan hewan. Ada juga yang anak kecil yang pada saat ayahnya meninggal, kemudian ibunya di rumah sakit, ada anak kecil yang juga dimasukkan ke dalam rumah dan dikunci dari luar oleh saudara-saudaranya hanya karena mereka takut ketularan. Itu sangat menyedihkan karena kita jadi kehilangan rasa kemanusiaan. Saking ketakutannya kita tega mengorbankan keluarga sendiri. Ada satu hal lagi juga yang menarik, bahwa kemarin kita sempat datang ke satu keluarga di mana bapak ibunya diisolasi. Bapak ibunya diisolasi di satu ruangan, anak-anaknya nggak berani masuk. Kemudian mereka minta tolong dan kami datang ke sana. Kami cek rapid test antigen dengan rapid test antibody. Kita cek rapid test antigennya, mereka negatif, berdua negatif. Rapid test antibody kemudian terbaca reaktif. IgG keluar. Berarti apa? Berarti pasangan suami istri ini itu dia sehat, tidak sama sekali tidak ada loading virusnya, dan kemudian justru mereka kekebalannya sudah naik. IgG keluar berarti mereka semua sudah kebal. Kalaupun kena lagi mereka akan langsung kebal dalam 24 jam. 100% aman. Yang menarik adalah pada saat kita datang ke sana mereka semua kondisinya lemas. Kondisi lemas, nggak bisa bangun, batuk-batuk, kemudian ngomong badan saya sakit semua dan bercerita macam-macam. Begitu kita cek, kita terangkan, sampean negatif Pak, ini kekebalannya sudah keluar, berarti sampean 100% sehat. Detik itu juga langsung bangun, lah berarti saya sehat ini, berarti saya enggak apa-apa, langsung keluar. Enggak sampai beberapa detik, cuma kita meyakinkan bahwa mereka sehat, mereka langsung bangun, keluar dan sehat seperti biasa, tanpa obat. Maksudnya sedemikian besar pengaruh
rasa cekaman, ketakutan terhadap penyakit. Bahkan orang sehat yang ketakutan bisa merasa sakit. Dan pada saat mereka merasa ketakutan, maka mereka akan melakukan apapun juga untuk melindungi diri. Di beberapa orang yang sangat ketakutan, bahkan mereka tega mengorbankan keluarganya sendiri. Jadi buat kita yang di rakyat, yang di garis paling bawah, ayo kita belajar. Kenapa? Karena kalau kita belajar, kita jadi paham. Kalau kita jadi paham, maka kita tidak takut. Sehingga jika ada tetangga, ada saudara, ada kawan yang sakit, ayo kita bantu. Semua orang yang sakit itu mereka butuh bantuan. Bukan dijauhi, bukan disingkirkan seperti penyakit. Kita tangani penyakitnya, kita bantu manusianya. Ayo kita belajar supaya paham, supaya kita bisa menolong lebih banyak kawan-kawan kita. Kita bisa menolong saudara, kita bisa menolong anggota keluarga kita. Sehingga pelan-pelan nanti kita akan juga bisa bantu menyelamatkan bangsa ini. Bangsa ini kuat kok, rakyat Indonesia kuat kok. Asal kita mau paham dan belajar, dan juga tidak mau ditakut-takuti sama media-media teroris. Ayo kita belajar, kita bantu tetangga, kita bantu kawan-kawan kita. Saya sudah mulai untuk membantu kawan-kawan yang sedang kesulitan. Sampean juga bisa. Kita bantu lebih banyak supaya Indonesia bisa bangkit dan kita bisa bebas dari penyakit ini. Terima kasih. Tubuh manusia itu memiliki banyak kelenjar. Dan salah satu kelenjarnya ada yang bertugas untuk meningkatkan antibodi dan imunitas tubuh. Nama kelenjarnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adanya di salah satu bagian pada dada Anda. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas? Cukup mudah, yaitu gunakan jari-jari tangan kanan dan kiri Anda untuk mengetuk titik kelenjar timus tersebut minimal 5 dan maksimal 15 menit. Anda dapat melakukannya setiap saat, setiap waktu, kapanpun Anda mau. Semakin rutin, semakin bagus untuk tubuh Anda. Ketika Anda mengetuk kelenjar tersebut, yang terjadi imunitas Anda langsung naik karena distimulasi oleh ketukan jari Anda. Dan apabila Anda batuk saat mempraktekannya, berarti suatu tanda imunitas Anda sedang turun. Tapi jangan khawatir, saat Anda batuk, itu juga sebagai proses detoks untuk tubuh Anda. Jadi, lanjutkan saja, karena imunitas akan naik dengan sendirinya. Seluruh sel tubuh kita itu memiliki medan listrik. Dan setiap satu sel memiliki 70 hingga 90 mV. Dengan mengetuk tubuh Anda di bagian meridian, berarti sedang meningkatkan listrik di tubuh Anda agar lebih maksimal. Ketika bagian timus terstimulasi oleh ketukan, maka hormonnya akan aktif. Teknik yang kedua adalah dengan menggosokkan kedua telapak tangan Anda hingga panas. Saat timbul panas pada telapak tangan Anda, lalu gosokkan pada kelenjar timus yang terletak di bagian dada Anda. Dengan kedua teknik tersebut, maka imunitas dan antibodi naik dengan sendirinya secara otomatis. Namun ada hal yang sangat penting. Setelah Anda ketahui teknik meningkatkan imunitas dan antibodi, Anda tetap diperbolehkan melakukan tindakan preventif dari luar, seperti menggunakan masker dan hand sanitizer. Sekali lagi, tugas Anda setelah menonton video ini adalah mempraktekannya. Jika Anda sayang dengan orang di samping Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, kerabat dan saudara Anda, maka video ini bisa menjadi referensi terbaik agar orang yang Anda sayangi tetap terjaga kesehatannya. So, please, Anda diperbolehkan untuk share video ini demi kebaikan kita bersama. Semoga bermanfaat.